Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Danang Aditya di channel YouTube Rumahku Teman Kamu Cari Rumah. Dan kali ini aku akan ajak teman-teman ke salah satu perumahan di lokasinya ini di Bintaro, tepatnya di Saka Living Bintaro. Nah, Saka Living Bintaro ini dekat banget dengan Mall Bintaro Exchange, kemudian tol Pondok Ranji ataupun stasiun Jurangmangu, teman-teman. Jaraknya cuma sekitar 5 menit aja. Jadi cocok banget buat teman-teman kalau misalnya mau beraktivitas nih. Mau ke pintu tol dekat, mau belanja dekat, ataupun mau naik KRL juga dekat. Nah, Saka Living Bintaro ini berdiri di atas lahan sekitar 4.000 meter persegi, di mana di dalamnya itu sudah ada 29 unit rumah. Dan sampai sejauh ini progresnya itu tinggal sisa 4 unit rumah aja, teman-teman. Di mana luas tanah standarnya itu sebesar 84 meter persegi dengan dimensi 6 kali 14 meter ke belakang, dan luas bangunannya itu di 95 meter persegi, teman-teman. Nah, sistem keamanan di sini sudah menggunakan sistem keamanan one gate system, jadi pastinya lebih aman, dan di dalamnya juga sudah terdapat playground nih. Bingung cari rumah yang cocok untuk kamu? Rumahku aja. Konsultasi di rumahku itu gratis loh. Pertama-tama kamu akan ditanyakan terkait portofolio diri kamu, misalnya aja kayak pekerjaan, penghasilan, umur, dan lain sebagainya, agar potensi untuk ditolak bank itu semakin kecil. Kemudian kita akan berikan referensi sesuai dengan portofolio diri kamu, keinginan, dan pastinya kebutuhan. Karena kita bekerja sama lebih dari 90% perumahan yang ada di selatan kota Jakarta sampai ke Serpong. Oh iya, harga dan promonya itu sama persis ya, sesuai dengan yang diberikan developer. Nah, setelah mendapatkan beberapa referensinya, kita akan menjelaskan secara objektif perumahan-perumahan tersebut, yang memang hal itu tidak bisa kita jelaskan di YouTube. Ketika sudah memilih unitnya, kita akan menjelaskan visibilitas di daerahnya, karena kita lebih dari 30 tahun tinggal di selatan kota Jakarta. Jadi gimana? Lebih mudah mencari rumah yang cocok kan? Segera hubungi rumahku di nomor WhatsApp yang tertera, karena rumahku teman kamu cari rumah. Nah, sekarang aku sudah berada di depan rumah contohnya. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Nih adalah rumah contohnya. Kita mau review itu bisa, yang ini juga bisa. Nah, ini adalah gayanya gaya kontemporer, teman-teman, di mana di atasnya itu dia pakai GRC yang dicat pakai fiber coat. Jadi nuansanya tuh kayak seperti kayu ya, teman-teman ya. Dan bukaannya juga cukup besar tuh, teman-teman, di area master bedroomnya. Jadi memanfaatkan cahaya yang masuk ke dalam area master bedroom, teman-teman. Ini fasadnya banyak banget kaca ya, Mas ya. Jadi kalau di dalam pasti terang banget ya. Iya, benar. Jadi di dalamnya itu cukup banget cahayanya, karena dia banyak sekali bukan jendela yang cukup besar, teman-teman. Jadi lebih hemat energi pastinya kalau di siang hari. Tuh, dan di area carportnya ini cukup banget untuk naruh 1 unit mobil, dan masih spasi buat berlalu lalang ataupun naruh 1 unit sepeda motor nih, karena mobilnya kurang minggir ya. Dan di sini nih tuh depannya tuh dia ada semacam tamannya seperti itu, teman-teman. Oh ya, untuk drainase sendiri di sini sudah sangat rapi ya, teman-teman bisa lihat ya. Dan row jalannya ini sebesar 7 meter. Pastinya sudah cukup banget kalau misalnya berlalu lalang 2 mobil, dan sudah menggunakan paving block nih, teman-teman. Jadi daya serap airnya pastinya sangat bagus ketika hujan ataupun teman-teman lagi nyuci kendaraan. Nah, sekarang kita agak masuk ke bagian dalam depan rumahnya. Nah, ini tuh dia kayak ada tangga semacam ini, teman-teman. Jadi ada 3 anak tangga. Pastinya di tanahnya sendiri sudah tinggi, di sininya juga tinggi, dan pastinya rumahnya jadi bebas banget sama banjir. Nah, di depan ini ada taman yang memang bisa teman-teman gunain untuk naruh-naruh kembang untuk memberikan nuansa lebih asri ke rumahnya itu sendiri. Nah, ini kita ke belakang sedikit, nih ada bukaan jendela yang cukup besar. Ini sudah menggunakan aluminium, jadinya pastinya lebih tahan terhadap pising dan pastinya anti rayap, teman-teman. Sudah kuat banget. Di sini juga sudah menggunakan aluminium ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian dalam rumahnya. Yuk, ikutin aku terus. Nah, sekarang kita masuk ke bagian dalam rumahnya nih, teman-teman. Nah, ini keren banget ya. Begitu kita masuk, kita kayak disambut sama tempat buat masang sepatu nih. Jadi ini memang disediakan tempat untuk naruh-naruh sepatu, atau teman-teman untuk pasang sepatu nih. Di sebelah situnya juga ada space. Nah, ini juga di sini juga bisa teman-teman pergunain kayak bangku-bangku kecil juga bisa nih di sini nih. Jadi kalau menerima tamu yang sekiranya kurang begitu kenal, teman-teman bisa menerimanya di area sini. Nah, sedikit masuk ke bagian dalamnya.
Rumah ini tuh mengusung tema open space di mana area living room, dining, dan kitchennya itu berada di satu area tanpa sekat, teman-teman. Nah, ini tuh area living roomnya ya buat menerima tamu atau sekedar kumpul bersama anggota keluarga untuk nonton-nonton TV nih. Sebelah sini tuh teman-teman bisa taruhin televisi, dimana tuh dia di sininya tuh udah dipasangin semacam seperti backdrop seperti ini ya. Dan di sebelah sininya tuh dia punya jendela yang ukurannya cukup besar, teman-teman. Tuh, jadi bisa memaksimalkan cahaya matahari yang masuk ke bagian dalam rumahnya. Kemudian geser ke sini, ini adalah area dining yang bersebelahan langsung dengan area kitchen, teman-teman. Jadi kalau misalnya masak, nyiapinnya itu nggak perlu jauh-jauh nih, langsung aja panas-panas langsung disediakan di area dining room ini. Enak banget nih kita makan sambil nonton TV juga jadinya. Bisa. Jadi kebiasaan orang zaman sekarang tuh memang seperti itu ya. Jadi area dining roomnya itu dekat sama area living room, jadi bisa makan sambil nonton TV. Nah, kemudian cuci tangan tinggal ke belakang, Mas. ya, ini adalah area wastafelnya. Kemudian ini dipasangin kayak HPL seperti ini ya. Dan di sebelah sini tuh memanfaatkan area bawah tangga. Ini ada toilet, teman-teman, di mana sanitarinya sudah menggunakan sanitari by Toto. Nah, bagusnya lagi, memanfaatkan area bawah tangga ini dipasangin furniture seperti ini, teman-teman. Ini bisa banget teman-teman gunain buat storage room nih. Jadi sekiranya ada barang-barang yang tidak enak dilihat, teman-teman bisa simpen di area storage room ini nih. Tuh, jadi kelihatan lebih rapih ya pastinya ya. Iya. Ini kulkasnya kayaknya kurang tinggi sedikit nih, Mas nih. Nah iya, ini kulkasnya juga mau sampai sini pun dia masih bisa nih. Tinggal disesuaikan aja sama furniture-nya nanti. Nah, nggak cuma itu aja, di area belakangnya juga masih ada area backyard yang ukurannya juga cukup besar nih, teman-teman. Yuk ikutin aku ke area backyardnya. Nah, sekarang kita ke area backyardnya nih, teman-teman. Ini adalah area backyardnya. Ukurannya cukup besar kalau teman-teman mau bikin taman di area belakang, atau misalnya bikin kolam, atau misalnya mau nambah satu kamar pun di area belakang masih bisa banget nih. Luas banget ini, Mas. Iya, masih cukup luas ya. Nah, di sini tuh ada kamar untuk asisten rumah tangga, teman-teman. Tuh. Ukurannya juga cukup compact, dan di sebelahnya adalah area kamar mandinya nih. Itu. Nah, di sini tuh bisa banget teman-teman bikin area servis ataupun untuk bermain anak nih. Dibikin kerikil-kerikilan bisa, ataupun mau bikin rumput-rumput gajah mini yang kecil-kecil buat main anak di area belakang masih bisa banget. Oke, setelah kita nge-review yang lantai satunya, sekarang kita naik ke lantai 2-nya. Ikutin aku terus, yuk. Nah, sekarang kita naik ke lantai 2-nya, teman-teman. Tapi sebelum naik ke lantai 2, mau bahas dulu di area tangganya. Ini di bawahnya tadi tuh sudah dipasangin railing nih. Pastinya aman banget kalau misalnya untuk naik turun ya, karena sudah disiapin railingnya untuk pegangan. Nah, ini di area tangganya ini juga sudah dipasangin lampu ambient seperti ini. Jadi kalau misalnya malam, itu tangganya tetap kelihatan, teman-teman. Nah, ini di atasnya terang banget ya, Mas ya? Kayak dipakein skylight. Iya, nih di atasnya ini dia benar-benar memang ada skylight, Mas Andi. Jadi dia memaksimalkan cahaya matahari yang masuk khususnya di siang hari, jadi bisa menyinari di area tangga nih. Jadi kalau misalnya siang hari, itu teman-teman nggak perlu banyak nyalain lampu. Pastinya bisa lebih hemat energi ya. Nah, sekarang kita ada di lantai yang kedua. Ya, aku mau jelasin dulu nih, di lantainya ini dia sudah menggunakan vinil, teman-teman. Jadi ambience-nya tuh pastinya lebih hangat ya di area di lantai 2-nya nih. Karena sudah menggunakan vinil nih. Bagus banget. Nah, di sebelah sininya tuh dia ada kamar mandinya, teman-teman. Tuh. Kamar mandinya ini ukurannya cukup compact tapi elegan banget karena permainan dari keramiknya nih. Dia pakai dinding warna putih dan di bawahnya tuh dia pakai homogeneous style, tapi dia motifnya tuh kayak motif-motif kayu, kayak motif-motif batu alam gitu. Dan pintunya itu dia kayak model kayu seperti ini nih, pakai dilapisin HPL. Jadinya kelihatan elegan ya, kelihatan lebih natural. Karena konsep-konsep zaman sekarang tuh yang simple justru yang kelihatan elegan, teman-teman. Oke, di depannya itu ada satu ruangan yang teman-teman bisa gunain untuk kamar tidur anak ataupun ruang kerja seperti ini nih, teman-teman.
Tuh, nyalain dulu ya. Nah, ini adalah referensinya adalah ruangan untuk kerja. Tapi kalau teman-teman mau fungsikan ini sebagai kamar tidur anak nih, bisa banget teman-teman. Nah, di sini tuh ada jendela nih yang bisa memaksimalkan cahaya yang masuk ke dalam kamarnya nih, ataupun untuk membuat sirkulasi udara di area kamar tidur anaknya. Nah, di sebelah situnya juga ada tuh. Kalau jendela ini langsung terhubung ke area bagian backyardnya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada anggota keluarga yang lagi ada di taman belakang, ini bisa dipanggil dari jendela ini nih. Nah, kemudian geser ke sebelah sini, ini ada satu kamar tidur anak juga nih. Kalau yang tadi diperuntukkan untuk walking space atau bisa juga digunakan untuk kamar tidur anak. Nah, ini benar-benar digunakan kamar tidur anak nih. Ukurannya cukup kompak nih, mungkin dari pernak-perniknya kayak kamar tidur anak perempuan kali ya. Nah, sekarang kita ke kamar tidur utamanya teman-teman, yang ukurannya cukup besar ya. Nah, ini adalah kamar tidur utamanya, dimana kamar tidur utamanya tuh dia sudah ada kamar mandi di dalamnya nih. Nah, ini adalah kamar tidur utamanya yang ukurannya juga cukup besar nih teman-teman. Nah, ini dipasangin bed ukuran king juga masih muat banget nih. Ini space-nya buat apa? Buat berlalu lalang ini masih cukup banget ya. Nah, di bawahnya tuh dia pakai vinil. Nah, untuk nonton TV nih udah dipasangin wood panel seperti ini nih. Dan di sebelah sononya tuh bukan kaca yang cukup besar teman-teman. Jadi bisa memaksimalkan cahaya yang masuk ke dalam kamar tidur utamanya nih. Nah, ini adalah area-area wardrobe. Nah, ukurannya juga cukup besar teman-teman, tinggal disesuaikan aja sih teman-teman ya. Jadi nggak mesti seperti ini teman-teman bikinnya. Instalasi AC udah dipasang semua mas di sini. Nah, ya? instalasi AC juga di sini semua udah dipasang. Jadi kalau teman-teman beli rumah di sini, teman-teman nggak perlu lagi tuh bobok-bobok tembok. Nah, sekarang kita bergeser ke sini. Nah, ini ada satu kamar mandi di area kamar tidur utamanya teman-teman. Nah, ini bagus juga nih. Jadi kurang lebih sama, ukurannya sedikit lebih besar dari yang tadi, tapi gayanya sama ya. Dia pakai tema-tema natural gitu ya. Jadi bawahnya tuh dia pakai homogeneous style yang motifnya tuh kayak batu alam, kemudian atasnya pakai keramik warna putih, dan pintunya nih kayak batang pohon kayu. Nah, setelah kita review rumahnya, kali ini kita akan bicara tentang harganya nih teman-teman. Ini mungkin yang teman-teman tunggu dari tadi ya. Nah, sekedar informasi aja, Saka Living Bintaro ini sisa 4 unit aja teman-teman dari 29 unit ya. Nah, yang pertama itu adalah nomor 12 dengan luas tanah 107, nomor 19 dengan luas tanah 110, nomor 24 dengan luas tanah 71, dan nomor 25 dengan luas tanah 80. Luas bangunannya semua standar sama, yaitu di 95 meter persegi. Nah, kali ini kita ambil asumsi yang nomor 24 dengan luas tanah di 71 meter persegi. Nah, di sini harganya adalah 1.775.000.000, dan sekarang ini lagi ada diskon penghabisan dari developer nih teman-teman, yaitu sebesar 20% subsidi DP untuk teman-teman nih. Jadi teman-teman cukup bayar di 1.420 juta aja. Nah, kalau kita breakdown ke cicilan, ini cicilannya mulai dari Rp8.218.093. Nah, tentunya itu adalah bunga yang berlaku pada saat ini ya, dan pastinya sewaktu-waktu akan berubah. Teman-teman cukup bayar booking fee sebesar 10 juta, dan itu sudah all in sampai akad. Belum lagi ada bonus-bonus lain seperti 3 unit AC atau pilihan kanopi. Jadi buat teman-teman yang nyari rumah di Bintaro, dekat sama pintu tol, dekat sama stasiun kereta api ataupun mall, teman-teman bisa menghubungi tim rumahku di nomor WhatsApp yang aku taruh di kolom deskripsi. Aku Danang Aditya dari tim rumahku, teman kamu cari rumah. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.